termasuk yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice, maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan. Tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kajabjari dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan undang-undang hukum acara pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian, saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di undang-undang kuat kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional pada tanggal 31 Desember itu menayangkan KUHP di TV-nya, dan itu KUHP bukan yang disahkan. Itu saya agak kecewa juga ya. TV besar menayangkan KUHP yang bukan disahkan, juga masih dalam bentuk draft, sehingga banyak timbul kritik. Artinya saya harus mengatakan media juga tidak up-to-date. Dan itu harus diakui, karena ditayangkan saya foto itu. Jadi masih menayangkan ini draft bulan Juli aja bisa terjadi distorsi informasi publik ya, kalau bukan suatu penyesatan informasi kepada publik. Jadi yang ingin kami sampaikan pertama bahwa di dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya diferensiasi fungsional yang menitikberatkan pendidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, lalu advokat. Dia bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana.